bersih, nggak ada iri dengki, nggak ada hibah sama orang. Amin. Amin, amin. Insyaallah. Dan insyaallah yang hadir juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan umur yang panjang, umur yang barokah, yang manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah kita berkumpul untuk membaca maulid, berkumpul untuk membahas tentang proses kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dunia dan seisinya serta alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangat ibu-ibu? Harus semangat ya. Kita mencari bekal untuk akhirat. Bisa nanti kalau ditanya sama malaikat munkar dan nakir bisa menjawab. Amin ya, amin ya. Semua komen itu amin aja. Masya Allah. Bapak-bapak, para syiban-syiban kita insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin insya Allah. Kemudian para putra putri kita ya yang hadir insyaallah diberikan manfaat ilmu ya, kemudian diberikan kemampuan hafalan yang luar biasa ya, yang bisa menghafal Quran, menghafal hadis, dan kelak mereka menjadi ahli Quran dan ahli hadis, dan tingkah lakunya juga mencerminkan daripada ahli Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga anggota majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jauh-jauh dari Batu Aji, jauh-jauh dari mana lagi, dari Batu Aji semua, dari Muka Kuning, ada dari yang dari pelosok Piayu, itu sebelum Bagan ya, makam Bagan itu ada juga, namanya Perumahan Cipta Pialu Village. Nah itu sampai jauh-jauh ke sini untuk membahagiakan ibu semua, bapak semua kan, dan bersolawat bersama-sama kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Barusan tadi pagi kami berziarah ke makam Al-Habib Husain bin Syahad ya. Insya Allah antum juga mendapatkan keberkahan daripada Al-Habib Husain bin Syahad. Berkat beliaulah wilayah sini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat beliaulah kampung ini, perumahan ini dan wilayah ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bahaya kebakaran ya, daripada musibah, daripada masuknya wabah penyakit. Itu berkat wali-walinya Allah Subhanahu wa taala ya, perwakilan Allah Subhanahu wa taala yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu Habib Husain. Sudah pernah ziarah bapak-bapak ibu-ibu? Ya, kalau anak-anaknya sudah ya. Jangan sampai makam yang jauh kita datangi, tapi yang makam yang dekat, makam yang Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak datangi dan kita tidak rawat ya. Maka kita harus selalu senantiasa menjaga hubungan kita dengan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ada ikatan batin, tahalluk namanya ya. Karena kalau kita sudah ada ikatan batin, maka tak jarang mereka hadir di dalam mimpi kita ya. Padahal kita tidak berencana untuk mimpi mereka, tapi tiba-tiba hadir ya, tiba-tiba hadir. Barusan kemarin ada yang cerita, Habib saya ketiduran di kapal, kemudian di kapal saya mimpi bertemu dengan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syahid Bakar bin Salim. Begitu gembiranya beliau ini menceritakan tentang mimpi, perihal mimpi tersebut. Subhanallah ya, ini belum ketemu Nabi Muhammad SAW, baru ketemu dengan duriahnya, yaitu baginda guru kita mulia Habib Umar. Sungguh bahagia ya. Belum tentu kalau kita dimimpi dengan Habib Umar kita bahagia. Beliau cerita sampai telepon saya, Habib saya ini isyarahnya apa Pak? Kalau saya menyebut ini isyarah nggak bisa ini ya, karena bukan ahli tafsir mimpi kan. Tapi
menurut apa yang kami telah dengar dan kita baca kitabnya, ya, kita dengar itu ada daripada Habib Munzir bin Fathul Musawat di dalam menjawab perihal mimpi, ya, ada di websitenya Majelis Rasulullah SAW pusat. Itu beliau pernah ditanya seseorang tentang perihal mimpi, mimpinya baik kebetulan, ya. Kemudian dijawab sama Habib Munzir bin Fathul Musawat perihal mimpinya tersebut. Kalau tidak salah mimpinya ketemu dengan wali-wali Allah, ya. Dijawab sama Habib Munzir bahwasanya itu ada ikatan batin, ada ikatan karena kecintaan kita kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengizinkan wali-walinya untuk kita temui di dalam mimpi, ya. Insya Allah kita baru diizinkan dalam level wali. Insya Allah selanjutnya kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, amalannya banyak. Ada yang menyebutkan membaca Maula ya sholli wa sallim, ya burda, ya. Kemudian ada yang membaca burda sampai khatam. Ada juga yang sholawat sampai 10.000, ya. Ada juga amalan sholat sunnah hajat. Kemudian ketika mau tidur bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW hingga terlelap, ya. Kemudian banyak amalan-amalan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Pada intinya, kalau kita ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, maka kita minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, ya Allah, izinkanlah kedua mata ini atau ruh ini untuk bertemu baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW meskipun di dalam mimpi, ya, meskipun di dalam mimpi. Dan sebaik-baik mimpi dan sebenar-benarnya mimpi, ya, itu bertemu dengan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Kalau lainnya, kadang kita bermimpi ketemu wali, tapi wali tersebut mengajak kita maksiat. Itu pernah ada cerita tentang itu. Tetapi kita harus lihat mimpi itu seperti apa. Ya, walinya memang ahli jannah, walinya min auliyaillah. Tetapi di dalam mimpi itu kita digoda oleh setan menyerupai daripada wali tersebut, maka mereka mengajak maksiat. Biasanya kita tidak membaca doa sebelum tidur, kemudian tidak membaca doa-doa sebelum tidur, tidak membaca sholawat dan zikir, tidak menjaga wudhu kita. Padahal orang-orang dulu para salaf menjaga, bahkan bangun tidur dan mau tidur itu siwak ada di samping daripada bantalnya. Masya Allah. Kalau kita ingin ketemu Nabi Muhammad SAW, yang paling gampang adalah bersolawat banyak-banyak pada beliau dan mengikuti daripada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada riwayat menyatakan orang yang mencintai akan dibangkitkan bersama orang yang mencintainya. Ya. Bila dibangkitkan bersama orang yang dicintainya, maka insya Allah kita juga diizinkan untuk bertemu dengannya ketika kita masih hidup. Ya, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, ya, itu setiap hari bahkan bisa bertemu Nabi Muhammad SAW. Bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan sahabat. Kalau sahabat sudah pasti setiap hari ketemu Nabi Muhammad SAW. Ini orang-orang yang sudah tinggal wafat Nabi Muhammad SAW. Ya, di zamannya Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad, beliau tidak menanyakan suatu hadis tentang kesahihan suatu hadis kalau belum bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mengetahui hadis sahih atau bukan, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad juga bertanya kepada Rasulullah, apakah ini benar-benar hadis sahih ya Rasulullah, seperti itu redaksionalnya. Kemudian Al-Imam Malik, ya, Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau juga selalu setiap harinya bertemu Nabi Muhammad SAW. Hingga ada ulama yang mengatakan seperti ini, seandainya hati ini sedih semenit pun, ya,
hati ini terlupakan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, maka aku tidak menganggap diriku seorang muslim. Coba kedudukan seorang wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ya di dalam hatiku sampai terbesit ya melupakan Rasulullah SAW meskipun hanya sedikit, maka aku tidak menganggap diriku seorang muslim. Kalau kita tuh, nah sedikit-sedikit melupakan. Kalau mereka sedikit ya saja tidak menganggap diri muslim. Bagaimana halnya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala? Wali-walinya Allah itu tidurnya sedih. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Ya. Kalau wali-walinya Allah Subhanahu wa taala bersabar ketika kena marah. Ya. Kalau kita tidak bersabar ketika kita dimarah. Bedanya sedikit kan Bu? Insyaallah akan mendapat barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Amin amin dengan menyebut nama kekasih-kekasihnya Allah. Kita sebut siapa tadi? Habib Umar, Imam Malik, Habib Abdullah bin Haddad, ya. Kita sebut tadi Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita sebut tadi Sayyidina Ibrahim bin Adham. Kemudian Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami, banyak. Syekh Ahmad Al-Fai, Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Muhammad Junaid Al-Bahdari, Masya Allah. Jadi kalau kita ingin bertemu Nabi Muhammad SAW juga bersihkan hati kita, ya, bersihkan hati kita. Dulu kita pernah bertanya, mengatakan kepada antum semua, jagalah tiga hal, yaitu jagalah hati, jagalah lisan, jagalah anggota tubuh daripada segala bentuk kemaksiatan. Ya. Jagalah lisan ini yang luar biasa. Luqman Al-Hakim, ya, Luqman Al-Hakim di dalam kalam Al-Hakim Syekh bin Ibrahim disebutkan, Luqman Al-Hakim pernah suatu saat diberikan seekor kambing oleh tuannya. Kemudian tuannya minta disembelih kambing tersebut. Permintaan kepada Luqman Al-Hakim tidak banyak. Beliau bertanya, pilihlah yang terbaik daripada satu ekor kambing ini untukku, wahai Luqman Al-Hakim. Kemudian dipilih oleh Luqman Al-Hakim, yaitu lidah dan hati. Lidah dan hati diberikan kepada tuannya, kemudian dimakan. Keesokan harinya tuannya juga memberikan satu ekor kambing lagi. Kemudian dia bertanya kepada Luqman Al-Hakim, wahai Luqman Al-Hakim, pilihlah yang terburuk daripada ekor ini. Kemudian dipilih. Yang dipilih apa coba ibu-ibu? Tidak lain tidak bukan adalah lidah dan hati daripada ekor kambing itu. Sama. Maknanya apa? Bahwasanya lidah dan hati ini apabila kita bisa menguasainya, kita bisa mengendalikannya, maka insya Allah perangai kita, keseharian kita, akhlak kita, ya, akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mencerminkan daripada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Kemudian kalau kita tidak bisa menjaga daripada lisan, ya, dan lisan atau lidah, dan hati, maka kita akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita katakan, Allah melihat hambanya itu bukan daripada kedudukannya, bukan daripada harta yang dimilikinya atau hal-hal yang lainnya bersangkutan dengan duniawi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya daripada hatinya. Kalau kita ingin dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala setiap harinya, maka bersihkanlah daripada hati kita. Bagaimana caranya, Habib? Caranya duduk bersama orang-orang soleh. Duduk seperti ini di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu, majelis sholawat, majelis zikir, ya. Kemudian banyak berzikir, selalu husnudzon sama orang,
Kalau ada perasaan suudzon langsung ditutup, istighfar tutupnya. Kalau sudah ada di dalam, langsung istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anggap saja yang terbesit di dalam hatimu, ya, anggap saja itu adalah penyakit hatimu dan engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakit hati meskipun hanya sedikit waktu untuk di dalam hati mengata berprasangka buruk terhadap orang lain, langsung kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan berbuat buruk, berbuat baik pun kadang-kadang diganggu oleh nafsu kita. Kita pengen berbuat baik seperti ini, pengen dilihat orang, ya, pengen dipuji oleh orang. Ini ciri-ciri ibadah yang tidak ikhlas. Ya, maka berhati-hatilah, para pujangga mengatakan berhati-hatilah dengan hati. Ya, apa yang keluar daripada hati akan masuk ke dalam hati. Ya, antum harus hati-hati dengan hati kita. Kadang hati kita ini, masya Allah, khusyuk dalam sholat. Ya, tetapi ketika waktunya ada suara yang mengganggu atau terbesit dalam pikiran kita, belum bayar hutang atau belum makan, maka terganggulah daripada kekhusyukan daripada ibadah kita. Maka kita harus jaga hati kita, jaga daripada pandangan kita, jaga daripada lisan kita. Karena lisan kita yang kecil ini Bu, nggak sampai 30 cm Bu. Kalau 30 cm menakutkan ya. Cuma berapa senti ini? 10 cm mungkin ya. 10 cm ini bisa menimbulkan 70.000 musibah. Bayangin Bu, dari lidah saja, lisan saja bisa mengakibatkan daripada 70.000 musibah. Maka hati-hatilah kita dengan lisan. Kita harus mengendalikan daripada lisan. Berapa banyak orang yang dirugikan dengan lisan? Berapa banyak orang yang diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala karena lisannya rajin untuk berzikir kepada Allah, untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, untuk berbuat kebaikan ya, dan berdoa agar dijauhkan daripada keburukan yang disebabkan oleh lisannya. Salah satu doa agar kita selalu senantiasa terhindar daripada bahaya lisan, yaitu salah satu ikhtiar kita ketika wudu, kita minta sama Allah ketika kita berkumur, ya Allah, perbaikilah lisan kami ya Allah, istiqomahkan lisan kami untuk berzikir kepadamu ya Allah, bersolawat kepada Nabi, dan jauhkanlah daripada bahaya yang engkau bisa murka terhadap kami karena disebabkan oleh lisan kami. Nah itu kalau wudu seperti itu. Wudu itu bukan hanya gerakan saja, kemudian sampai ketika muka cuma baca nawaitu wudu'a li rafil hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala, bukan itu. Tetapi masing-masing gerakan itu ada doanya masing-masing. Kalau tidak bisa bahasa Arab, maka kita gunakan daripada bahasa Indonesia. Insya Allah bermanfaat. Kalau pas kena tangan, ya Allah, jauhkanlah daripada keburukan yang disebabkan tangan kami. Ya Allah, berikanlah kebaikan tangan kami agar tangan kami selalu memberi kepada orang-orang yang tidak mampu dengan hati yang ikhlas. Nah itu. Sampai muka, ya Allah, perbaikilah daripada wajah kami, ya, sempurnakanlah daripada wajah kami untuk suami saya. Gitu. Kalau yang belum punya suami, ya itu cari sudu, ya, cari dulu agar punya suami. Apalagi yang banyak yang dari sini juga belum punya istri, ya, isuan aja belum, apalagi istri ya Bu. Ya maaf bercanda. Kemudian jauhkanlah daripada keburukan yang disebabkan oleh wajah kami, ya, wajah yang selalu selalu ingin dipandang orang, ya, apalagi kaum wanita ini. Muridnya yaitu adalah Muhammad Amin bin Idrus bin Syekh Bakar bin Salim, kalau mempunyai utang yang banyak, menurut akal kita tidak mampu membayarnya, maka setiap hari Jumat, ya, bagi bapak-bapak, ya, itu membaca ya Ghaniyu ya Mufni ketika dua khutbah, ya, ketika dua khutbah. Di antara dua khutbah itu tentu membaca ya Ghaniyu ya Mufni 40 kali, ya, 40 kali. Kalau waktunya nggak cukup bagaimana? Teruskan sampai 40 kali, khatamkan. Tapi jangan sampai mengganggu yang lainnya. Ya Ghaniyu ya Mufni, ya Ghaniyu
sampai terdengar di dalam ya wani setiap 10 kali ditambah aghnini, ya dibaca aghnini, ya bagi adik-adik yang punya tambahnya itu ya wani ya mukmin kalau 10 kali aghnini sampai 40 kali per kelipatan 10 kali, ya 10 kali maka bacalah aghnini, ya. Kemudian sebelum berangkat sholat Jumat, ya sebelum khatib berada di mimbar, maka antum baca surat Al-Qadr sebanyak 7 kali, ya surat Al-Qadr sebanyak 7 kali. Kalau yang nggak hafal, pengen hutangnya lunas, maka hafalkanlah agar hutangnya lunas dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau pengen hatinya lembut, baca ya Latif setiap subuh 129 kali, ya 129 kali kalau hatinya lembut agar dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna